Kebutuhan hidup mengandung problema. Artinya apa? Bahwa segala macam bentuk kekhawatiran yang dihadapi dan dialami oleh manusia sebenarnya terkait erat dengan kebutuhan hidupnya. Makanya di dalam kitab suci juga diajarkan perihal kekhawatiran itu berkaitan dengan kehidupan, kebutuhan sehari-hari manusia. Tentang makanan, tentang pakaian, tentang tempat tinggal. Dan ini menjadi problem ketika itu tidak dapat dipenuhi, maka kekhawatiran akan bertambah banyak. Namun bukan saja mengandung problema, kebutuhan hidup itu juga mengandung dilema. Apa dilemanya? Dilemanya adalah kalau tadi berkaitan dengan kekhawatiran, dilema dari kebutuhan hidup itu justru muncul ketika manusia terjebak antara kebutuhan dan kepuasan. Memang pada dasarnya manusia punya kebutuhan dasar, pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun ini terkadang dan banyak kali meluas menjadi keserakahan yang sulit terpenuhi. Dan fenomena ini juga muncul dari budaya konsumtif yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun kebutuhan dasar bisa tercukupi, manusia seringkali tergoda untuk beroleh lebih banyak lagi, sampai mau meraup dan menimbun segala sesuatu lebih banyak lagi. Inilah keserakahan yang menjadi dilema. Manusia tidak pernah puas. Walaupun sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, masih saja mau mengambil hak orang lain atau bagian yang seharusnya bukan untuk bagiannya. Kesenjangan antara kebutuhan dan juga kepuasan inilah yang akhirnya memunculkan dilema. Karenanya kalau kita mau melihat bahwa di balik segala macam kebutuhan hidup manusia memunculkan problema dan dilema, kita patut mempunyai sebuah persepsi atau perspektif yang benar mengenai hal itu. Yaitu kita perlu belajar dari satu peristiwa di dalam kitab suci Perjanjian Lama mengenai diturunkannya roti dari surga, yaitu mana, yang pada masa di mana orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka menjalani masa yang memang penuh dengan kesulitan dan kelaparan dalam hidup mereka. Dan pada masa itulah maka muncul yang namanya problema dan dilema mengenai kebutuhan hidup mereka. Kita mau belajar hari ini tentang memaknai mana, yang sebenarnya di balik itu ada filosofi. Mana diberikan dengan sebuah catatan, cukup untuk sehari. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja di Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Kata Tuhan kepada Musa, "Sekarang akan kuturunkan makanan yang berlimpah-limpah seperti hujan untuk kamu semua. Tiap hari kamu harus mengumpulkan makanan itu secukupnya untuk 1 hari. Dengan cara itu aku mau menguji umatku supaya aku tahu apakah mereka taat kepada perintah-perintahku atau tidak." Ungkapan ini dituliskan dalam rangka di mana kondisi orang-orang Israel waktu itu sedang kelaparan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Bebas dari perbudakan, mereka berhadapan dengan problema kelaparan. Kebutuhan hidup mereka makin lama makin menipis dan mereka tidak dapat memenuhinya. Kalau di masa perbudakan mereka bisa mendapatkan hasil dari kerja mereka sebagai budak, maka ketika di padang gurun mereka bebas dari penindasan, mereka boleh dikatakan tidak dapat apa-apa karena mereka tidak bisa bekerja. Kerjaan mereka adalah mengarungi padang gurun yang kering kerontang dan berbagai macam kesulitan menghadang mereka. Dan di sini sebenarnya masa padang gurun adalah masa ujian sekaligus juga berkaitan dengan kebutuhan hidup. Ini adalah sebuah ujian yang paling sering Tuhan gunakan untuk menguji iman seseorang, untuk menguji ketaatan seseorang. Dan di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa Tuhan bilang kepada Musa, "Sekarang akan kuturunkan mana bagaikan hujan roti untuk kamu semua. Tapi dengan catatan, tiap hari kamu harus kumpulkan makanan itu secukupnya untuk 1 hari." Perhatikan bagaimana Tuhan menurunkan kebutuhan hidup manusia untuk 1 hari
per satu hari. Apa yang ada di balik pesan diturunkannya mana dari surga ini buat manusia pada waktu itu dengan catatan kumpulkan hanya cukup untuk satu hari, jangan timbun. Bukankah dalam catatan firman Tuhan dikatakan saat ditimbun, maka itu akan menjadi sesuatu yang membusukkan, bau dan tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dikonsumsi lagi. Ini pesan yang penting dan inilah sebenarnya cara Tuhan menguji umatnya saat ketika kebutuhan hidup menjadi problema dan dilema dalam hidup manusia. Maka Tuhan sebenarnya sedang menguji umatnya. Dia mau menguji apakah mereka taat kepada perintah Tuhan, apakah mereka mau bergantung kepada Tuhan yang sebenarnya mencukupkan hari demi hari. Sampai di sini kita melihat betapa luar biasanya cara Tuhan mengajarkan lewat diturunkan yang mana itu. Tuhan memberikan itu sesuai dengan keperluannya sehari-hari. Orang juga diajarkan untuk ambil sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari, bukan untuk memuaskan akan keinginannya atau kepuasan dirinya agar menimbun banyak. Ini catatan tentang bagaimana di balik makna mana yang Tuhan curahkan, ada pesan yang penting tentang keimanan, yaitu iman yang belajar untuk mencukupkan diri. Sehari demi sehari Tuhan pelihara. Dan masa padang gurun adalah masa di mana Tuhan menuntut kebergantungan manusia sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Karena mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak berpenghasilan, makanya mereka diajarkan untuk mengandalkan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Lewat mana yang dicurahkan, Tuhan pesan, dan selama bertahun-tahun mereka makan mana itu. Tuhan mau ajarkan untuk mereka hari demi hari, satu hari demi satu hari, itu bergantung kepada Tuhan. Inilah ujian juga bagi kita hari ini yang mungkin sedang bergumul dengan problema kebutuhan hidup. Karena sedang kekurangan, karena sedang tidak bisa memenuhinya. Mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin sudah tidak bekerja lagi. Atau mungkin ada terlibat masalah keuangan dan sebagainya. Itu jadi problema dan memunculkan kekhawatiran yang tambah banyak dan membludak dalam diri seseorang. Atau kebutuhan hidup itu menjadi dilema dalam hidup kita. Kita kejar, kita timbun, kita puaskan diri kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Padahal Tuhan berikan secukup-cukupnya untuk satu hari. Bukankah doa Bapa kami juga diajarkan Yesus dengan mengatakan, beri kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Berarti cukup satu hari ini untuk satu hari. Besok Tuhan akan sediakan lagi. Ini merupakan sebuah langkah iman yang Tuhan minta dari orang percaya dan kita semua untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Karena dialah yang mencukupkan hidup sehari demi sehari sesuai dengan yang kita butuhkan. Bukankah di Matius juga Yesus mengajarkan tentang bagaimana belajar dari burung pipit di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, menanam, menuai, tapi Tuhan pelihara dengan menyediakan makanan untuk mereka santap dan mereka tidak mati kelaparan. Pesan dari iman hari ini untuk kita memaknai mana yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Cukupkanlah dirimu sehari demi sehari. Sandarilah Dia, bergantunglah penuh kepada Dia. Hentikan segala macam kekhawatiran yang berangkat dari kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Dan jangan takut, Tuhan pelihara. Ini yang Tuhan ingatkan buat kita. Mari maknai mana dan ingat Tuhan sediakan sehari demi sehari. Dan yang Dia sediakan cukup untuk sehari. Tuhan akan beri lebih dari yang kita perkirakan. Bergantunglah kepadanya senantiasa dan belajar beriman lagi. Supaya hidup kita sungguh belajar dari burung mau dipelihara, diberi makan, dituntun oleh tangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Dia roti surga yang memenuhi hati kita. Belajarlah daripadanya, bergantunglah sepenuhnya hanya kepadanya. Amin.